Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin, kita bersyukur kepada Allah atas kelimpahan rahmat serta berbagai karunia-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Asas dalam bahasa Juz Amma. Pada pagi hari ini, subuh ini, kita membahas surah Al-Ma'un. Bagi yang pegang buku, halaman 47. Tinggal dibagikan pada sebagian. Halaman 47 surah Al-Ma'un. Insyaallah suratnya sudah hafal ya. Hanya buku itu ada catatan-catatan yang memang penting kita anggap sampaikan. Sebagaimana biasa, sebelum kita membahas ayat demi ayat, kita baca dulu. Sebagaimana biasa, ikutin saya. Mudah-mudahan bacaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada tutur dalam menuturkannya ini yang tidak pas seperti yang diinginkan oleh Allah, mudah-mudahan Allah ampuni kita dan Allah terus perbaiki keadaan kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون. ويمنعون الماعون. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din. Ara'aita, tahukah engkau? Pertama itu untuk istisham yang bermakna pertanyaan. Apakah engkau tahu? Ara'aita, apakah ara'aita engkau tahu? Alladzi yukadzibu bid-din, orang yang yukadzibu mendustakan bid-din agama. Fazalika, maka yang demikian itu, alladzi yad'u al-yatim, orang yang yad'u al-yatim, menghardik anak yatim. Wala yahuddu,
dan tidak pula yahuddu menganjurkan ala ta'amin miskin, memberi makan orang miskin. Fawailun, maka kecelakaanlah, lil musallin, bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang terhadap sholat mereka sahun, mereka lalai. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang hum, mereka yura'un, ria, amer. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka enggan untuk menolong al-ma'un dengan memberikan barang-barang yang berguna, yang bermanfaat. Jemaah berbahagia, sebagaimana biasa kita sampaikan bahwa surah ini masih tergolong dalam surah Makkiyah, atau surah yang Allah turunkan sebelum hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Kalau setelah hijrah turun ayat namanya surah Madaniyah. Ini kita ulang-ulang di Makkiyah adalah surah atau ayat yang turun sebelum hijrah. Yani ayat-ayat yang turun dalam kurun waktu 13 tahun di Mekah, namanya Makkiyah, golongan kelompok Makkiyah. Sedangkan Madaniyah adalah surah-surah atau ayat-ayat yang turun setelah Nabi hijrah, walaupun turunnya tidak mesti di Madinah. Kedua, asbabun nuzul. Di dalam buku ini ada 3 riwayat yang saya sampaikan berdasarkan literatur, referensi dari para ulama-ulama terdahulu yang memiliki kapasitas untuk menjelaskannya. Kerja saya hanyalah mengutip, pelajari, kutip, kemudian dipindahkan. Pertama, ya, Muqatil dan Al-Kalabi mengatakan bahwa ayat yang berbunyi Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat ini, berarti ayat pertama ya surah Al-Mulk ini, Allah turunkan berkaitan dengan Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ini salah satu gembong orang kafir musyrik di Makkah. Riwayat kedua menyebutkan Ibnu Juraij menceritakan bahwa dulu Abu Sufyan bin Harb setiap minggu menyembelih 2 ekor domba. Pada suatu ketika ada seorang anak yatim yang datang meminta kepadanya. Kemudian anak yatim tersebut dipukul dengan tongkatnya oleh Abu Sufyan. Ini kalau otak kita mengatakan ya wajar karena masih kafir. Abu Sufyan itu nanti ujung-ujungnya masuk Islam, tapi lama dia kafirnya, lumayan lama. Ya. Abu Sufyan itu masuk Islamnya tahun ke-8 Hijriah. Jadi berarti 13 tahun selama di Mekah dia masih kafir. Sudah hijrah Nabi ke Madinah, ya, Nabi kan di Madinah 10 tahun. Tahun ke-8 terjadi penaklukan kota Mekah. Nah, situ dia masuk Islam. Berarti dia menyaksikan Islam dengan mata kekafirannya itu sekitar 21 tahun. Ya. Jadi Abu Sufyan, jadi setiap minggu dia kan orang hebat ya. Orang ningrat bukannya Abu Sufyan, ningrat orang kaya, pemuka. Makanya wajar kemudian nyembelih domba tiap minggu. Nah, ketika anak yatim datang dipukulnya. Ya. Lalu Allah turunkan ayat, tahukah kamu orang yang mendustakan agama itulah orang-orang yang menghabis anak yatim. Ada tambahan 1 ayat dari Al-Quran pertama. Kalau tadi kan Arafik telah tergubidi. Nah, ini antara gambar berikutnya. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Ya, ini riwayat ini kita ambil dari kitab Al-Jami' Ahkamil Quran. Kalau yang pertama tadi kitab Asbabun Nuzul al-Imam Al-Wahidi. Ya. Riwayat yang ketiga, Imam Al-Qurtubi menurunkan sebuah riwayat dari Ad-Dhahhak
yang meriwayatkan bahwa surat ini, maksud surat Al-Ma'un ini, Allah turunkan berkaitan dengan seorang munafik yang tidak benar dalam mengerjakan sholatnya. Pendapat ini bersumber dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka berdua. Dia berkata begini, hum al-munafiquna yatrukuna sholata sirran yusallunaha alaniyatan. Orang-orang munafik itu, yang artinya dimaksud oleh ayat yang mereka lalai, termasuk ria di dalam sholatnya, itu adalah mereka tidak mengerjakan sholat jika dalam keadaan sepi-sepi, sendirian, dia nggak sholat. Namun mereka mengerjakan sholat dalam keadaan terang-terangan atau dalam kondisi ramai, berjamaah sholat. Jadi kalau rame-rame kita kumpul, ada acara misalnya kalau kita kamu tadi ya, ada acara reunian sholat tuh rame kan, sholat. Tapi habis dari situ sendiri-sendiri lagi, masing-masing lagi, ya udah nggak sholat. Di situ ada mana ayatnya, alladzina hum yura'un, mereka ria, pamer di dalam mengerjakan sholat. Sekarang kita masuk kepada kandungan ayat. Di dalam catatan ini ada 4 catatan kita, walaupun nomor 1, nomor 2 itu ada poin-poinnya lagi. Dan kandungan ayat inilah yang biasanya kita bawa pulang, karena itulah intisarinya. Pertama, 1 ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala menjelaskan sebagian dari sifat orang-orang yang berdusta agama. Dalam surat yang agung ini, Allah sebutkan ciri-ciri mereka yang mendustakan agama itu. A. Orang yang menghardik anak yatim. Fadzalika allazi yad'ul yatim. Menghardik anak yatim dalam ayat di sini dapat juga bermakna mengabaikan, tidak peduli kepada mereka, apalagi kalau sampai bersikap kasar kepada anak-anak yatim. Maka perilaku kasar tersebut tidak diragukan lagi bahwa itu adalah bagian dari dosa besar. Jadi menghardik itu kan identik dengan apa? Bahasa verbalnya ya, ucapan dengan suara yang keras, namun itu menghardik. Mungkin bapak-bapak bisa membayangkan seorang orang tua, bapak ibu pernah menghardik anaknya. Kayaknya udah umum aja. Nah sekarang itu dilakukan tindakan itu kepada anak yatim. Maka ini adalah tipe pertama orang yang yukadzibu bid-din, yang mendustakan agama. Tetapi ini bisa berkembang hadirin. Kalau makna menghardik itu adalah termasuk pendusta agama, ya kayaknya kita ini jauh dari itu. Bagaimana mungkin kita menghardik anak yatim, ketemu aja enggak dengan anak yatim? Yang selalu, yang kemungkinan tadi yang menghardikan itu untuk kita zaman sekarang ini adalah orang-orang yang senantiasa bersentuhan dengan anak yatim. Misalnya anak yatim itu tinggal sama omnya, sama kakeknya, ya kan? Sama tante, bibinya, atau di lembaga-lembaga sosial, panti-panti yang memang menjaga, merawat anak yatim. Sementara kita kan tidak. Secara umum ya tidak, gitu. Misalnya di yayasan saya yang di Bekasi sana, nggak banyak santri kita karena memang semuanya serba free gitu ya, di sekolah dari tingkat SMP sampai kuliah. Hanya 27 orang, anak yatim sedikit, cuma 3 orang yang lain itu wafat. Jadi jarang kita bersentuhan dengan anak yatim gitu, jarang. Nah kalau jarang bersentuhan dengan anak yatim atau nggak pernah bersentuhan dengan mereka, kayak kita nggak bakal pernah menghardik anak yatim.
belum tentu kita terbebas dari dosa. Dalam arti bisa jadi kita tidak pernah hadir, tetapi kita tidak peduli kepada anak yatim. Ini udah sampai ke belum ya? Ayat ini, surat ini belum ya? Betul belum ya, Pak? Sebab takut saya pengulangan, karena saya catat sih sampai halaman. Karena qadarullah ini ya, ada 12 tempat ya, yang tafsir ini diajarkan. Jadi saya catat di sini DDN Fatmawati gitu. Kemarin tuh halaman 46, berarti sekarang kan ini nih. Jadi jangan sampai ini tumpang tindih. Misalnya begini, di lingkungan kita anggaplah ini satu masjid, kita Masjid Baitur Rahman, ya, Masjid Baitur Rahman DDN, komplek DDN Fatmawati. Secara umum kehidupan kita sini kan alhamdulillah kan kita wajib bersyukurlah kepada Allah. Katakanlah di lingkungan kita ini, ada anak yatim yang dia itu tidak sekolah. Kan kewajiban sekolah sampai SMA kan, wajiblah sekolah sampai SMA. Kalau kuliah itu sudah lain. Ketidak sekolahan ini anak yatim ini bukan karena tidak mau, tapi tidak mampu, karena ada kos biaya yang mesti dikeluarkan. Dia nggak mampu, akhirnya sekolahnya pun gagal. Sementara kita di sini hidup dalam berkecukupan. Kalau satu orang menghadapi anak yatim satu mungkin berat, tetapi ada berapa nih anak yatim sini yang berat ekonominya? Misalnya ada 10, contoh nih ya, ada 10 ya, SMP ada 4, misalnya SMA ada 6. Itu kan butuh biaya kan? Seragamnya, transportasinya, mungkin juga ada biaya sekolah kalau sekolah swasta. Kira-kira dari 10 ini 4 SMP, 6 SMA itu berapa biaya per bulannya? Itu kita hitung, kita kalkulasikan berapa, ada berapa juta. Kalau bisa satu orang aja nanganin, tapi kan tidak semudah itu. Nah lalu kita warga di sini ada berapa? Saya menganggap ya masjidnya aja. Ini masjid ini satu RW atau 2 RW, Pak. Di sekarang ada masjid juga kan? Ada 1 RW di sini. Artinya yang dikatakan untuk Masjid Baitur Rahman ini, atau ada berapa jamaah? Nah, kita itu maksud saya. Kebutuhan per bulan untuk anak yatim ini ada berapa? Bisa nggak itu digalang? Bila setiap Jumat digalakkan untuk pembiayaan secara rutin, di samping untuk operasional masjid ini, untuk anak yatim tadi. Paham maksud saya? Kira-kira tertanggulangi nggak? Kalau kita bersama, bisa? Saya yakin bisa, Pak. Tapi kalau ada anak yatim yang tidak sekolah karena dia tidak mau, kan ada juga yang tidak mau sekolah, bukan hanya anak yatim, bapak ibunya masih ada, dia nggak mau sekolah, kan ada seperti itu. Saya memahami surat Al-Ma'un ini adalah surat yang sangat syarat dengan fikih sosial. Ya, surat Al-Ma'un ini syarat dengan fikih sosial. Tidak hanya berbicara dengan hablum minallah, yaitu ada sholat di sini yang harus dilakukan dengan tulus, ikhlas, jauh dari dunia. Tapi ada konteksnya hablum minan nas, hubungan kepada sesama. Oleh karena itu, saya memahamkan bahwa agar kita terhindar dari orang yang Allah sebutkan yukadzibu bid-din, orang yang tidak serius dalam beragama atau mendustakan agama,
maka kita harus menutup semua celah yang memungkinkan kita terjerumus ke dalam celah tersebut. Dalam hal ini adalah memperhatikan nasib anak yatim. Tentu lain halnya kalau anak yatim itu ditinggalkan oleh bapaknya, secara ekonomi tidak ada masalah, ya. Kan banyak juga yang yatim yang bapaknya kaya raya, ya. Tentu tidak ada masalah. Ini maksudnya adalah anak yatim yang memang kelangsungan hidup mereka itu sangat bergantung kepada kepedulian kaum muslimin sebagai bagiannya. Makanya yang menarik hadirin, dalam Asnaf yang 8 At-Taubah ayat 60 itu kan tentang pendistribusian zakat gitu kan. Innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, terus ada 8 tuh Asnaf tuh. Fakir, miskin, ya, ibnu sabil fisabilillah, orang yang berhutang, gharimin gitu ya, termasuk budak dan seterusnya. Ada 8 Pak. Anak yatim nggak ada di situ. Coba, anak yatim nggak ada di situ. Ini apa rahasianya ini? Kenapa anak yatim tidak ada di sana? Karena satu, anak yatim itu tidak semuanya identik dengan fakir dan miskin. Satu. Yang kedua, bantuan yang diberikan kepada anak yatim itu tidak menunggu zakat wajib, karena At-Taubah ayat 60 itu adalah tentang zakat wajib. Awalnya sedekah, tapi ada ujungnya fardhah minallah, ada fardhah wajib. Artinya zakat wajib. Kalau di kita ini kan zakat wajib itu menunggu nisab, haul, dan ada beberapa persyaratan. Yang kedua namanya infak dan sedekah. Ini yang bisa dikeluarkan berapapun atau kapanpun, gak ada masalah. Oke? Nah, sekarang jemaah berbahagia, untuk yatim ini, untuk anak yatim ini, tidak harus menunggu zakat wajib. Saya misalnya kalau nunggu zakat wajib kira-kira kapan ya? Gak nyampe itu. Terkumpul duit kita kan modelnya kan begitu Pak, lebih lama mengumpulkannya ketimbang ngabisinnya gitu, betul ya? Bisa-bisa kita gak peduli sama yatim itu ya untuk selama-lamanya, habis gak nyampe-nyampe. Kalau sekarang zakat wajib itu nisabnya berapa? 85 gram atau 86 gram emas murni, kali sekarang berapa juta? Dengan harga emas ya 2 juta, sekarang ada 2 juta kan? Lebih ya? Subhanallah. Kapan kita punya uang tersimpan sebanyak itu? Jadi bisa-bisa aja, gak kakak-kakak pada akhirnya. Kalau begitu anak yatim gak kebagian dong, kalau hanya menunggu dari zakat wajib. Makanya rahasianya dalam Asnaf yang 8 At-Taubah ayat 60 anak yatim tidak ada. Kenapa? Karena pada hakikatnya, prinsipnya, semua kaum muslimin yang ada di sini adalah bapak-bapak dari anak yatim itu. Gitu. Ya. Semua kita di sini, katakan anak yatim benar di kita ya, sekitar kita ini. Kita ini adalah bapak-bapak mereka. Kita ini adalah abang-abang dari anak yatim, anak-anak kita. Dengan demikian sebenarnya anak yatim itu nggak boleh terlantar. Kesimpulan itu, ya, dia terus mendapatkan asupan, uluran tangan, bantuan dari saudara-saudara kaum muslimin. Walaupun di situ barangkali tidak ada yang berzakat wajib, karena anak yatim tidak diambilkan dari zakat wajib. Kalaupun dia dapat, mungkin bukan karena yatimnya, tapi karena dia termasuk dalam kelompok fakir atau miskin dan seterusnya. Oke. Yang kedua ini berkelindang dengan yang pertama. Maksudnya yang B ini sama dengan A. Kedua, satu B, orang yang tidak menganjurkan orang lain untuk memberikan makan orang miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, termasuk menusta agama, dan tidak menganjurkan orang lain memberi orang miskin. Yang terbaik dalam hidup ini adalah ketika kita bisa berbuat untuk meringankan orang lain.
kita berada pada garda terdepan kalau bisa. Kalau kita pun ternyata tidak tampil sebagai pelaku kebaikan, tidak tampil sebagai imam, sebagai orang berada di depan gitu ya, sekurang-kurangnya kita bisa menganjurkan, memberikan masukan kepada orang lain agar kiranya mereka tergerak pula untuk membantu orang-orang yang memang sangat membutuhkannya. Jadi gini, tadi contoh kan, ada anak yatim membutuhkan uang sekolah, katakanlah 500.000 aja misalnya per bulan, ya 500.000 per bulan. Kalau untuk kita sendiri yang membantu mungkin berat, tapi kalau rame-rame, nah itu maksud saya. Ini sih. Jadi mana yang fokus ini menganjurkan itu sama maknanya membawa orang lain. Yuk, gimana kita duduk bersama musyawarah gimana cara menghadapi. Saya yakin dan percaya ya, kaidah agama kita al-jama'atur rahmah, al-jama'ah ar-rahmah. Jamaah berkumpul bersama-sama itu adalah rahmat. Kalau sendiri baru azab, baru berat, itu baru siksaan. Tapi kalau bersama-sama insya Allah. Nah ini contoh seperti itu. Untuk membantu orang miskin, menggalakkan bantu kepada mereka dengan fikih sosial kita, sendiri mungkin berat. Tapi kalau bersama-sama, rame-rame, insya Allah, saya yakin itu bisa. Dan ini bagian dari usaha kita agar kita tidak termasuk ke dalam kelompok yukadzibu biddin. Catatan kedua, Allah Ta'ala menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang lalai terhadap sholatnya serta ancaman bagi pelakunya. Dikatakan fawailul lil musallin, maka neraka lah bagi orang-orang yang sholat. Sholat yang mana? Alladzina hum an sholatihim sahun, yang mereka itu lalai terhadap sholatnya. Hadirin, yang dua ini ada poinnya 4. Siapa saja orang yang lalai dalam sholat. Di sini kesimpulannya yang saya catat. Uraian itu adalah tafsir al-asas yang tebal. Pertama, orang-orang yang mengerjakan sholat dengan ria, yang langsung ditafsirkan oleh ayat berikutnya. Alladzina hum yura'un. Mereka ria di dalam mengerjakan sholat. Ria itu bahasa kitanya pamer. Amin. Dia bersemangat mengerjakan ibadah. Kalau ini sholat contohnya, sebuah ibadah lain. Ketika dia merasa dilihat oleh orang, ketika dia merasa ya disaksikan, diperhatikan oleh orang, dia bersemangat. Nah itu ria. Ria itu termasuk syirik. Namanya syirkul asghar, syirik kecil. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum as-syirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, kata Nabi, adalah syirik kecil. Kalau syirik besar kan tahu ya, nyembah berhala, nyembah patung, nyembah pohon, seterusnya. Itu kan syirik besar. Bukan itu yang Nabi khawatirkan menimpa umat ini. Tapi justru yang Nabi khawatirkan adalah syirik kecil. Wakilah wa syirkul asghar. Lalu Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apa yang maksud dengan syirik kecil?" Kata Nabi, ar-riya. Syirik kecil itu adalah riya. Coba. Riya atau pamer itu syirik kecil. Syirik kecil ini tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Tidak. Hanya saja menyebabkan amal yang dikerjakan itu dengan syirik tidak diterima oleh Allah. Nih, na'udzubillah min dzalik, contohnya jalan subuh, zuhur, contohnya zuhur. Zuhur itu kita kan ada qobliyah, ada ba'diyah. Bahkan idealnya seperti pernah saya sampaikan, qobliyah itu kan bukan 2 kan, tapi berapa? 4. 2 rakaat pertama kita kerjakan dengan ikhlas, 2 rakaat kedua dengan ikhlas. Setelah itu tidak lama kemudian qomat, kita sholat fardu.
Habis itu sholat ba'diyah. Ba'diyah itu berapa? Sebaiknya 4. Tetap karena ada hadisnya. Ya. Taruhlah 2. Tapi yang 2 setelahnya ini ada rasa riya. Semangat kita itu kadang merasa diperhatikan, ya bisa jadi kan. Ini mohon maaf, kan yang jelek-jelek kita kan perlu kepada Allah. Yang Bapak Ibu pahami secara umum ba'da atau ba'da itu kan 2 kan. Di dalam hadis itu ada 4. Saya bacakan hadisnya. Ya. Kata Nabi SAW, man shalla 4 raka'atin qabla dhuhr wa 4 ba'daha qad harrama Allah 'alaihi nar. Garansinya enggak tanggung-tanggung nih. Barang siapa yang mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur qabliyah dan 4 rakaat setelahnya, haramallahu 'alaihi nar, Allah haramkan neraka baginya. Nah, itu garansinya. Walaupun itu sholat sunnah, garansinya haram masuk neraka. Oke. Sekarang kita kembali kepada na'udzubillah yang riya tadi. Karena secara umum orang mengerjakan ba'diyah zuhur itu adalah 2. Iya kan, 2. Nah, si bapak ini udah meyakini 4. Di jamaah yang 2 sudah selesai kan pulang. Yang 2 yang nambah 2 lagi lanjutin. Nah, ketika dia mengerjakan yang 2 terakhir ini, paham ya? Ada rasa riaknya. Misalnya dalam hati terbetik, gue doang nih. Ya, yang lain pada pulang. Gue doang nih yang 4 nih. Walaupun nyatanya gue doang kan gitu kan. Nyatanya kan memang dia sendiri, nyatanya. Yang lain kan pada bubar. Kan gitu kan? Tapi di dalam hatinya ada terbetik, merasa lebih taat, lebih nyunah, yang tidak diterima itu cuma 2 yang tadi. Ya, yang 2 ba'diyah yang setelahnya, apalagi yang 4 sebelumnya itu nggak terganggu. Paham? Tapi yang terakhir, rakaat terakhir ini karena baru mulai baru melatih, datang tuh bisikan, kalau saya nyebut namanya tumpangan gelap namanya, setan tuh. Maka yang tidak diterima hanyalah yang paling akhir yang ada unsur riya tadi. Yang lain enggak. Kecuali kalau yang lain itu berembat lagi nih, hati riya kecilnya. Oke ya. Jadi riya itu termasuk syirik kecil. Bukan syirik yang menyebabkan orang keluar dari Islam tidak. Tapi merugikan yang bersangkutan. Iyalah kalau yang dikerjakan sunnah Allah nggak terima, nggak. Tapi kalau yang mengerjakan yang wajib Allah nggak terima, gimana dong? Kayak bayar utang tapi kagak dianggap, ya kan? Oke. Nah, baik, kita lanjutkan. 2B, ciri orang yang disebutkan oleh Allah yang diancam dengan neraka wil itu, yaitu orang-orang mengerjakan sholat tidak pada waktu yang semestinya, ya, seperti mengerjakan sholat di akhir-akhir waktu. Di dalam hukum fikih, iya, zuhur itu 4 rakaat. Karena terlambat sholat, ya, baru 1 rakaat zuhur kita sendiri pasti nggak berjamaah itu kalau terlambat. Baru 1 rakaat, naik rakaat kedua, katakanlah sholat di pojok sana atau di rumah. Selesai rakaat pertama, naik rakaat kedua. Di sini terdengar azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan apa? Asar. Kata Nabi, fa'atimmu, tetap selesaikan itu sholat. Sempurnakan yang 3 itu, sempurnakan. Masih sah itu. Masih sah. Sama halnya
baru 1 rakaat asar karena macet di jalan misalnya, baru 1 rakaat, naik kedua azan maghrib tetap sah. Baru 1 rakaat azan maghrib, sholat maghrib masuk isya tetap sah. Nah lalu 1 rakaat isya masuk subuh, terlalu ya. Apalagi 1 rakaat subuh masuk zuhur, itu kemana aja. Jadi jangan di generalisasi, jangan. Isya itu memang, mau saya sampaikan sedikit lagi. Kalau ini kan dibaca sebentar selesai. Yang nggak di sini justru yang ingin saya sampaikan. Bapak, sholat isya itu sebenarnya dalam hadis Sahih Muslim disebutkan waktu kita sholat sampai tengah malam. Tapi ada sebagian kita, ini sebagian nih, bukan kita di sini, kita tuh selesai kita kaum muslimin, terutama yang dulu itu ada yang semangat tahajudnya tinggi, dia pengen tiap malam tahajud. Sholat isya dia tidak ikuti berjamaah di masjid, tapi diulur isyanya. Ya, dia kalau maghrib dia berjamaah di masjid, nanti isya enggak. Isya nanti kira-kira bangun jam 1 atau jam 2. Dia isya sekalian tahajud malam. Bagus kan niatnya kan? Bagus. Tetapi waktu isya yang utamanya itu tidak sampai subuh, lewat tengah malam, hanya nisfil lail sampai tengah malam. Lewat tengah malam itu waktu apa? Dalam surat Al-Muzammil itu soal tahajud kan? Tengah malam atau lewat kesana, itu tahajud, bukan lagi itu isya. Oke lah ya. Kecuali kalau tertidur ceritanya lain. Tertidur atau terlupa, ini nggak ada persoalan dengan waktu. Ini sekarang jam berapa ini? Masih ada subuh kan? Masih ada kan? Kan belum suruh. Subuh habisnya suruh. Andai kata, andai boleh kan juga andai itu kan bisa iya bisa tidak. Andai kata ini ada di antara bapak dan ibu yang baru ingat nih, subuh aja udah mau habis, baru ingat kalau tadi malam belum maghrib. Kalau ada saya persilakan ambil di tempat di pojok, mana yang silakan maghrib. Karena di dalam hadis itu kata Nabi Sahih Muslim, Sahih Bukhari, bukan Muslim, Sahih Bukhari, man shalla salatan au ya, man nasiya salatan au nama anha falisolli idza dzakaraha. Barang siapa yang dia lupa mengerjakan satu sholat atau tertidur, maka sholatlah di saat dia ingat. Kalau lupa, sholat di saat ingat. Kalau tidur, sholatlah di saat bangun. Itulah waktunya. La kafarata laha, nggak ada denda, tidak ada penalti, nggak ada denda apa-apa kan. Makanya, tapi kalau ingatnya sudah 10 tahun yang lalu, nah ini repot. Ya. Artinya kejadian itu udah 10 tahun yang lalu. Kayak kita 10 tahun, 20 tahun yang lalu bukannya satu sholat itu. Jangan-jangan orang yang nikah kita yang gak asal. Apa maksud saya itu? Kondangan. Orang yang nikah, orang yang akan jadi pengantin baru, dianya yang gak, tamunya yang gak sholat. Dulu kan begitu kan. Kalau sekarang seolah gak lagi begitu. Karena kita udah ngaji terus. Dulu itu seolah-olah pengantin itu seperti diberikan kemudahan untuk tidak sholat. Mentang-mentang jadi raja, ratu sehari dia nggak sholat. Yang dibacakan wa min ayatihi Ar-Rum ayat 21. Besok kapan-kapan kita minta ustaz kita, imam siapa gitu ya, bacain ayatnya untuk pengantin baru dengan ayat 21. Toh Ar-Rum mulai dari ayat 20 sampai 25, 6 ayat supaya pengantin itu sadar
bahwa dia berasal dari tanah gitu. Ini kan, nah, tapi sekarang kita ada ilmunya. Kalau memang kondisinya ini orang, ya katakanlah kan ada di gedung itu waktu sholat, waktu acara resepsi itu jam 5 sampai jam 7 malam. Ada kan? Nggak ngerti juga kenapa mulainya bukan jam 8 sampai jam 10 gitu. Tapi jam 5 sampai jam 7. Jam 17 sampai jam 19. Kalau di gedung kan terbatas. Kira-kira pengantin perempuannya kapan tuh mau sholat? Nah, gitu kan. Nah, bisa namanya dijamak. Kalau untuk qasar 4 jadi 2 itu wajib persyaratannya musafir. Tapi kalau jamak tidak. Jamak tidak mesti musafir. Jamak itu tidak menggabung. Jadi kalau contohnya nih pengantin nih, anak kita nih perempuan, Pak, mohon maaf, saya kan pernah juga punya mantu ya dari anak perempuan nih. Ternyata ribet ya Bu, jadi pengantin perempuan itu ya. Akad nikahnya jam 8 pagi. Jam 3 menjelang subuh itu sudah mulai. La ilaha illallah, sudah ribet banget sih gitu. Ya. Sebenarnya sholat subuhnya gimana ini? Dia bilang, udah wudhu duluan gitu ya. Wudhu nanti pas subuh tinggal sholat subuh. Dempulnya itu tahu berapa lapis Pak? Ibu tahu nggak dempul? Nah, yang di tembok itu. Nah, kenapa nggak sekalian? Ternyata satu baru tahu. Kalau jadi dilapis dulu, kemudian kan tunggu kering kan? Udah kering dilanjut lagi lapis berikutnya. Apalagi kalau banyak bolong-bolongnya itu harus diambal. Ya Allah, paham ya? Tapi bukan berarti ini perempuan. Kalau yang, kalau dia kira-kira maghribnya kena, katakanlah di pelaminan itu jam 5 sore, jam 17. Kira-kira jam berapa dia mulai? Jam berapa itu mulai? Habis zuhur ya? Habis zuhur tuh nih, saya nanya ke bapak-bapak ke ibu-ibu aja tuh. Benar ya? Jam 1, jam 2 udah mulai kan? Udah mulai tuh. Nah kalau asar kan bisa dijamak ke zuhur, ditarik ke zuhur. Ketika zuhur kerjakan 4 rakaat di masjid ini kan nggak musafir, katakan akomodasi gitu ada di rumah. Sholat zuhur 4 rakaat, sekalian tarik asar ke zuhur, namanya jamak takdim. Jangan dipotong, kan nggak musafir kecuali pengantinnya musafir ke sini, paham kan? Nah nanti untuk acara maghribnya kan kena tuh maghrib, karena di pelaminan itu jam 5 sampai jam 7. Bagaimana caranya? Nanti jamak takhir, paham? Setelah selesai acara, pulang ke rumah, udah capek tapi masih bisa bergerak gitu kan? Nah, udah letoy, udah tepar, apalagi basah itu, ya. Nanti pas sholat udah selesai, udah malam jam 8 mungkin di rumah udah 9, dia maghrib 3 rakaat, kemudian lanjutkan isya 4 rakaat. Itu namanya jamak takhir. Asalnya jamak takdim dipercepat ke zuhur, gitu kan? Kemudian maghribnya ditunda, asar jamak takdim, ya, tarik ke zuhur. Sementara maghrib di jamak takhir. Bisa dipahami ya? Tapi jamak doang, tidak merubah rakaat, tidak 4 jadi 2 kan? Tidak kosong. Kecuali sekali lagi pengantin perempuan itu musafir, ya udah sekalian aja jamak dan kosong. Paham ya Pak? Nah sekarang tuh alhamdulillah rata-rata pengantin kita udah diingatkan seperti itu. Tapi kalau dulu wallahu alam nih jawabannya gampang aja itu. Kayaknya sholat itu kayak di ujung tanduk banget, gampang banget apa lepasnya. Oke. Nah jadi yang dimaksud dengan kajian kita yang poin kedua ini, yang suka mengerjakan sholat di akhir-akhir gitu, ya, di akhir-akhir waktu. Sah tetap sah, hanya saja itu tidak baik. C. Orang-orang yang mengerjakan sholat tidak seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah, baik ketika rukuk maupun sujud dan yang tidak. Rukun sholat itu berapa?
Allahu Akbar, Al-Fatihah, ruku, tidak, sujud, duduk antara dua sujud, gitu kan? Kemudian salam. Ada kalau di kampung namanya rukun 13, selalu bilang rukun 13. Ketika ruku, yang dibaca ruku itu tidak wajib. Empah kamu subhana rabbil azim, dia subhana rabbil azim ini 3 kali, atau subhanaka rabbana bihamdika Allahumma atau doa yang lain, itu enggak wajib. Tapi tomak nina berhenti sejenak itu menjadi rukun salat. Sumarka hatta tatma'inna, kemudian kamu ruku, saya kamu tomak nina itu terus kita berhenti sejenak. Jadi tidak kayak belut, gitu kan? Jadi ada berhentinya. Summa fa hatta tatma'inna qaiman, kemudian kamu bangkit sehingga kamu bertomaknina atau berdiri lurus. Nah, dulu kita beberapa tahun nih heboh, entah di pesantren mana, lupa saya. Ya, rame videonya itu sholat taraweh 23 rakaat 7 menit. Pernah lihat kan? Iya. Itu mah bukan sholat, Pak. Baca Fatihah juga nggak benar, rukunya nggak jelas, gitu kan? Itu nggak ada. Saya katakan pasti nggak sah. Kalau mereka jawab, "Bang, lu Tuhan?" Iya, gue bukan Tuhan, tapi gue dengar sabda Rasulullah, utusan Tuhan melalui para sahabat dan para ulama. Tomaknina itu wajib. Coba dengar sebuah riwayat Nabi, ini harus saya Bukhari saya bacakan. Nabi duduk habis sholat tersebut, lalu datang seseorang, gitu kan, sholat 2 rakaat, kemudian mengucapkan salam kepada Nabi dan dia bilang, Nabi, dia ulang sholat karena kamu belum sholat. Akhirnya dia sholat. Ya, yang kedua berarti kan, habis sholat datang lagi Nabi ulang sholat lagi, datang lagi kepada Nabi, irja pasal pada kamu ulang karena kamu belum sholat. Dia nggak mau lagi, dia nggak mau lagi. Kemudian bahwa lagi bahasa kami hak demi Allah yang telah memutus kebenaran di Rasulullah. Kamu masih doairah, aku nggak bisa lagi sholat lebih baik dari begini. Artinya beginilah cuma kemampuanku. Fa'alimni, karena itu ajarinlah aku sholat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kunta sholat. Kalau kamu mau sholat, Allah mengucapkan takbir, Allah. Sunnah mata yang salah makan Al-Quran, kemudian baca ayat yang mudah. Yaitu kalau kita hari ini memahaminya adalah Al-Fatihah. Kalau di mazhabnya Syafi'i, Maliki yang balik Al-Fatihah. Tapi mazhabnya Hanafi, ya nggak siap Fatihah kan? Rasul itu yang paling mudah. Ada nggak yang lebih mudah dari itu? Jangan-jangan Al-Kautsar lebih mudah. Udah, oke. Tapi kita jumhur ulama mayoritas adalah Al-Fatihah. Setelah itu sumarka, kemudian ruku hatta tatma'inna, kemudian kamu ruku sehingga kamu tomaknina, berhenti sejenak di ruku. Sumarfa, kemudian kamu bangkit hatta ta'tadila, sehingga kamu berdiri lurus. Sumasjud hatta tatma'inna, sehingga kemudian kamu sujud sehingga kamu tomaknina sujud. Kemudian bangkit sehingga kamu tomaknina dalam keadaan duduk. Sumaf'al dzalika fi kulli shalatin, kemudian lakukan seperti dalam semua sholat. Karena itu para ulama sepakat menyebutkan bahwa tomaknina adalah rukun sholat. Ya, tomaknina, maaf, saya contohkan. Jadi yang saya tidak mencontohkan bagaimana rukunnya ya, itu kan bervariasi. Usia juga bisa mempengaruhi. Kan ada yang rukun itu kayak begini. Ini A ya, begini. Ada juga yang kayak begini. B. Ada juga yang malah iya. C. Sebenarnya yang mana sih? Idealnya yang mana? Yang A. Idealnya yang A. Oke. Nah, yang masuk tomaknina itu adalah berhenti sejenak kita. Jadi misalnya tadi Allahu Akbar,
Sami Allah. Jadi minimal itu kira-kira kalau membaca Subhana Rabbiyal Azim itu bisa 3 kali. Itu aja ya. Jadi gitu. Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Itu makna toba nina. Atau membaca yang 1 kali yang Subhanaka Rabbana wa bihamdika Allahu firli. Bisa juga. Allahu Akbar. Subhanaka Rabbana. Jadi intinya ada toba nina. Nah, ketika bangkit juga sama dengan Allahu liman hamidah. Terlepas tangan dan bersedekah berarti itu cerita lain, ya. Jadi ada berdiri sebentarnya itu sambil lurus itu ada, baru sujud. Ini kan ada yang begini, Allahu Akbar, ya Allah. Jadi nggak ada berhentinya. Itu dalam hadis dari Rasulullah. Itulah penyakit orang tadi kenapa 3 kali sholat kata Nabi kamu belum sholat. Penyebabnya apa? Tidak toma nina. Di dalam hadis lain kata Nabi, ada orang yang paling jelek syarrul manzila. Orang yang paling jelek nanti di yaumul qiyamah kedudukannya tempatnya adalah alladzi yasriquna bis-shalah. Yaitu orang yang mencuri di dalam sholat. Sahabat kaget, Pak, ya Rasulullah, kok ada ya orang yang mencuri di dalam sholat? Kalau di kita, kalau habis sholat kan ada. Sedang. Ini di dalam sholat. Kok ada ya Rasul? Siapa itu? Kata Nabi, alladzi lam yutimma wa sujudah. Orang yang mencuri dalam sholat dan terburuk kelak di yaumul qiyamah nanti adalah orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujud. Artinya yang tidak toma nina. Nah, itu ada ancamannya fawailul lil musallin. Jadi secepat apapun Bapak Ibu saya kita mau sholat, ya, mendingan ayat setelah Fatihah itu dipendekin. Bukan rukuk sujud yang dipendekin, di diskon. Tetap ada toma nina. Jadi ini sholat tarawih kali aja nih. Walaupun selama ini kan belum ada komplain ya. Oh Pak Imam, ayat panjang dipendekin gak apa-apa. Bila perlu besok surah Al-Kausar itu masa dipotong sih? Iya pendek-pendek apa? Al-Ma'un potong 2. Kan sah kan? Yang wajib apa? Al-Fatihah. Tapi tetap rukuk sujud benar. Kenapa? Itu rukun. Kita lanjutkan. Berikutnya lagi yang D, termasuk yang diajak dengan nakawin adalah orang-orang yang, di kalimatnya begini, orang-orang yang tidak berusaha untuk khusyuk. Saya memakai kalimat tidak berusaha, bukan orang-orang yang tidak khusyuk. Beda nih. Saya tidak pakai kalimat itu, tapi yang tidak berusaha. Tidak berusaha untuk khusyuk konsentrasi atau dalam sholat. Tentu akan berbeda nih saya jelaskan. Kan bisa jadi baca buku tanpa dengar saya. Tentu akan berbeda dengan orang yang sudah berusaha untuk khusyuk namun tetap tidak bisa khusyuk dalam sholatnya. Khusyuk itu bahasa kitanya konsentrasi, fokus, ya, gitu. Kalau udah berusaha maksimal, nggak bisa juga ceritain. Beda dengan orang yang tidak ada usaha. Makanya salah satu usahanya itu adalah kita belajar terus untuk mengerti apa yang kita baca minimal secara global. Ya, walaupun tidak bisa secara detail nih. Jadi kalau membaca surat Al-Ikhlas Qul secara global kita paham. Itu isinya adalah mentauhidkan, mengagungkan Allah. Nanti kan tahu kita. Baik, catatan ketiga. Sedangkan ancaman yang Allah berikan, yang telah Allah janjikan atau yang Allah ancamkan kepada mereka adalah wailun. Apa itu wailun? Di sini ada 4 arti. Hilun, wailun artinya hilakun, kebinasaan. Wailun juga berarti hasratun, penyesalan. Ketika wailun bermakna azab, siksaan. Wailun juga bermakna wadin di jahannam, sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Artinya kalau Allah mengatakan fawailun, ya, dalam surat Al-Mursalat itu kan banyak fawailun itu, ya, itu maknanya adalah jelek semua. Apakah artinya kecelakaan, apa artinya itu penyesalan, apa artinya azab, atau artinya sebuah lembah di dalam neraka jahannam. Intinya orang-orang yang melalaikan sholat
abai terhadap sholatnya, ini ancamannya tidak ringan. Kemudian yang keempat, ayat yang menyebutkan wa yamna'una al-ma'un, dan mereka enggan menolong dengan barang-barang berguna. Sebagian besar ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat ini adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya, pelit. Ikrimah, pembantu Ibnu Abbas, pernah ditanya, apakah semua orang yang tidak memberikan, apakah semua orang yang tidak mau memberikan kebaikan kepada orang lain itu diancam dengan neraka? Kata beliau begini, la, tidak. Walakin man jama'a salasuhunna falahul wail, yakni tarkus shalat wal riya wal bukhlu bil mal. Tidak serta-merta orang yang tidak membantu orang itu diancam dengan neraka, tidak. Kecuali, gitu ya. Barang siapa yang mengumpulkan ketiga-tiganya, ada 3 sifat nih, ada pada dia. Pertama, meninggalkan sholat. Yang kedua, riya atau pamer. Pertama, meninggalkan sholat. Yang kedua, pamer. Pamer itu bisa dalam sholat, bisa juga ibadah-ibadah yang lain. Yang ketiga, wal bukhlu bil ma'un, mereka pelit dengan barang-barang yang berharga. Nah, kalau ketiga-tiganya ada pada dia, maka tempatnya adalah wail, neraka, wail. Masih ada potensi tidak masuk neraka. Kan masa ketiga-tiganya kita ada? Enggak ya, insya Allah enggak ya. Kalau satu, ya enggak juga lah. Ya, baik. Hadirin, itu kajian kita sedikit. Nah, ini kita membahas sedikit masalah buku khutbah yang kemarin, yang sudah diberikan kepada Bapak Ibu yang dapat dibaca belum? Buku-buku yang kemarin kan dapat hadiah belum? Nah, udah dibaca sebagian ya. Jadi gini, pada Allah Taala ini akan segera naik cetak lagi ini untuk yang kedua ini. Insya Allah Senin tanggal 4 ya, naik cetak di Malang. Ini dicetak sebagaimana yang pertama kemarin itu, ya, itu adalah atas donasi dari kaum muslimin, semangat untuk menyebarluaskan, berbagi, ya, buku ini ke berbagai masjid, terutama di berbagai daerah-daerah, termasuk di daerah terpencil. Jadi udah kemana-mana nih buku ini. Saya dapat informasi kemarin, ada ke Makassar, ada ke Sumatera Barat, Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, ada ke pulau-pulau, udah bertebaran itu. Nah, cetakan pertama kemarin itu hanya 152, 10 diantaranya kan di sini ya, sebagian masih ada di situ untuk jadi milik masjid. Cetakan kedua ini hadirin pada Allah ini luar biasa menurut hemat saya, karena ini kan bukan untuk dijual belikan, tapi ada donasi, donatur, lalu dicetak kemudian dibagikan. Seperti dari awal saya sampaikan, insya Allah donaturnya beramal melalui rezekinya, duitnya, saya beramal melalui ilmu saya. Bahkan di sini dituliskan di dalam lembaran ini yang kedua, semoga rahmat Allah tercurah kepada orang-orang yang memperbanyak dan menyebarluaskan buku ini. Baik-baik. Jadi kalau ada orang yang niat bajak nih, semakin banyak dibajaknya ini buku, semakin gede pahala dia dapatkan, insya Allah. Tanpa izin, bajak kan tanpa izin kan, pembajakan itu. Nah itu, dia doa. Jadi pada Allah diri, insya Allah ini cetakan kedua ini itu menjelang genap 300 malah. Ya. Nah kalau Bapak Ibu ada yang mau menyempurnakan 300 pagi ini nggak apa-apa. Jadi sudah 289 yang terdaftar di buku akan naik cetak. Kurang berapa lagi nanti? Untuk 300 ya, 300. Ini target kecil-kecil aja. Target awalnya kan 100, dia tahu-tahu nambah, targetkan 150. Lebih lagi, target 200. Nah, kemarin itu 250 targetnya. Dia tahu-tahu nambah lagi. Nah, udah buat target 300 gitu. Nah, kalau ada di antara teman-teman, bapak-bapak, para ibu yang ingin bersama-sama mendonasikan, donasi ini ada 2 macam. Bisa beli sendiri untuk milik sendiri, itu macam.
Kan sama dengan buku lain, gak ada bedanya. Yang beda cuma satu aja, di sini pakai kaum muslimin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Begitu doang. Kalau tidak kan sama bahasanya, gak ada bedanya dengan buku-buku yang lain. Itu satu. Atau bisa jadi Bapak berbelanja, artinya Bapak berinfak, bersedekah, wakafkan, ya nanti bisa saya yang akan menyebarkannya melalui dai-dai kita. Kemarin sudah ada pertemuan dengan Ustadz di Dewan Dakwah bidang ini. Mereka siap mengongkosi malah ke berbagai daerah. Ya, itu diperkirakan 110 saya serahkan ke Dewan Dakwah. 110 buku, insya Allah yang kita serahkan, nanti mereka yang akan menyebarkan ke berbagai daerah-daerah. Termasuk dai muda kita yang tamat dari STID Sekolah Tinggi Dr. Muhammad Nasir itu, kalau udah tamat kan ngabdi dulu 1 tahun ke daerah, baru diberi ijazahnya nanti S1-nya. Itu mereka ada yang bertugas ke daerah-daerah yang nggak ada internet, Pak. Saking pedalamannya itu nggak ada jaringan internet. Nah, tentu saja yang seperti ini sangat penting untuk mereka. Saya membuka lowongan ini kepada Bapak hadirin, silakan. Saya tutup pendaftarannya itu besok hari Ahad. Kenapa? Karena saya mencetak buku ini sesuai dengan pesanan. Ya, nggak beda kalau buku tafsir kemarin itu kan saya sendiri yang cetak. Ada aktivitas jual belinya. Kalau sini kan tidak. Yang beli siapa gitu kan, yang punya siapa, tergantung dari amanahnya. Saya hanya menjalankan saja. Saya cuma punya hak di sini sebagai penulis. Tadi saya katakan, Bapak Ibu beramal melalui rezekinya, kaum muslimin, saya beramal melalui ilmu saya, insya Allah. Demikian, silakan pada yang mau bertanya, cukup selesai. Dari belakang, silakan. Ada mic nggak di belakang? Ada Pak? Kalau nggak, di ibu-ibu, dekat ibu-ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz tadi yang semoga sudah disampaikan, untuk usaha untuk khusuk itu apa saja bisa usaha kita, sedangkan yang bisa yang saya usahakan itu udah saya usahakan, tetapi tetap aja tidak ini juga itu pertengahannya. Yang kedua, sholat suruh itu mulainya jam berapa, dan sholat duha terbatasnya sholat suruh itu jam berapa. Terus sholat duha itu kita udah jelas ya Ustaz ya, dari jam sekian sampai jam sekian. Tapi yang sholat suruh itu kan sedikit lagi. Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, bagaimana agar sholat kita khusyuk? Nah, kita Iya. Jadi gini, dalam hal ini semua kita pasien ya Bu, semua kita pasien. Gak ada yang dokter dalam hal ini, semuanya pasien. Akhirnya kita berbagi tips menurut penjelasan ulama bagaimana kita bisa sholat khusyuk. Pertama berusaha untuk mengerti apa yang kita baca. Itu mengerti, tahu. Yang kedua, berupaya. Ini harus dipaksa, menghayati. Sebab mengerti ya dalam tidak serta-merta menghayati. Ini ceramah ini aja kalau nggak dihayati kan, nggak nyambung juga, nggak nempel khususnya. Walaupun ngerti, saya kan pakai bahasa Indonesia sama kita. Khutbah Jumat bahasa Indonesia kita, belum tentu. Coba keluar Jumatan tapi ditanya, tadi Ustaz bahasa apa sih? Khotib, belum tentu bisa menjawab. Ya, karena jangan-jangan masih saya temukan orang khutbah Jumat dia main HP, main. Jadi pertama mengerti, kedua menghayati, berupaya, pasti berupaya. Yang ketiga itu adalah mata hanya ke tempat sujud, terarah ke tempat sujud, tidak dimeremkan. Mata tetap dalam keadaan terbuka, tetapi terarah ke tempat sujud. Jadi gini, sebelum ayat
qad aflahal mu'minun, surat 23 ya. Ya, Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang mukmin di mana mereka khusyuk di dalam salatnya. Ya, itu ayat 1 dan 2 surat 23. Dalam banyak riwayat disebutkan sebelum ayat ini turun, kata para sahabat, wa kana ba'duna yarfa'una ya absarahum ila sama. Sebelum ayat ini turun, beruntunglah orang mukmin yang khusyuk dalam salatnya, itu sebagian kami ini para sahabat itu matanya ya kemana aja dalam salatnya, walaupun tidak sampai melengok, tapi mata begini aja nih. Nah, itu seisi masjid kelihatan loh. Jadi dari pojok ke sini ke pojok sana tuh bisa lihat saya. Nah, bisa, walaupun tidak mesti begini, tanda. Coba dites deh kalau bapak mata. Karena itu ketika turun ayat Al-Mu'minun 2 dan 3 tadi sampai ayat 8 ya, katanya apa? Ihfadu, bukan ihfazu ya. Ihfadu absarakum ila sujud. Tundukkan pandangan kalian ke tempat sujud. Jadi ketika berdiri, ini kalau buat di sejadahnya tempat sujud kan dekat ini kan, nih, ini batasnya kira-kira gitu. Nah, kalau tadinya mata tuh begini aja. Sekarang kata Nabi tundukkan, berarti ke tempat sujud. Jadi ketika berdiri mata kita ke tempat sujud, ketika ruku juga mata kita ke tempat sujud. Ketika sujud mata kita kemana? Ya ke tempat sujud lah, kemana lagi? Orang udah sujud, ya kan? Nah, kecuali ketika tahiyat pertama atau kedua terserah, mata kita kemana? Ke telunjuk, lebih dekat lagi. Bapak Ibu boleh rasakan nanti bedanya kalau kita tahiyat mata masih ke tempat sujud dengan ketika tahiyat mata ke lebih pendek lagi dari sana ke sini. Itu beda rasa. Beda. Nah, karena Nabi mengatakan tundukkan mata kalian ke tempat sujud, bukan merem. Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Um yang paling terkenal itu mengatakan, kata Imam Syafi'i, makruh sholat dalam keadaan merem. Karena Nabi tidak menyuruh merem. Nabi hanya menyuruh mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Bisa dipahami? Jadi mengerti apa yang dibaca, lalu berusaha untuk menghayati. Orang bisa menangis entah imam atau makmum, itu kan karena dia menghayati. Kalau enggak, biasa aja. Oke. Yang ketiga, arahkan pandangan ke tempat sujud. Boleh tambah yang keempat. Yang keempat itu apa? Jauhkan diri kita dari hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita. Misalnya HP dimatiin. Kalau di silent kan, tapi ada getar kan masalah juga. Ya, bisa mengganggu itu. Laki-laki taruh di kantong, misalnya gitu. Kemudian bergetar, bisa mengganggu. Ya. Atau di silent kan gini, tapi tidak ditengkurapkan. Ya, biasa aja. Lalu ada panggilan masuk. Tadi hadisnya disuruh mata kemana? Ke tempat sujud, dan kelihatan tadi ya. Orang di tempat sujud ditaruh nih. Bisa mengganggu. Kalau ibu-ibu di rumah, Bu, kalau ada lagi masak air, ibu sholat mati itu kompor. Atau ada anak kecil, baby ini lagi tidur di tempat tidur. Ibu-ibu sholat dari jauh dari situ, kecuali dia sudah bisa turun sendiri. Kalau tidak nanti, atau orok banget, nggak bisa kemana-mana. Kalau udah mulai dia merayap, nah ini bahaya. Pas bangun tidur dia nangis, dicari maknya, bisa jatuh. Jadi semua sesuatu yang bisa mengganggu kita, konsentrasi kita itu diusahakan diminimasi, gitu.
Dulu saya pernah sholat Jumat itu di Telkom Batu Sukoronto. Ada salah seorang jemaah itu yang lupa mengecilkan volume AC-nya. Pas kita sedang sholat, la ilaha illallah, langsung bunyi di belakang tuh, tak gendong kuman. Itu loh, Mbah Surip kan lagi boomingnya waktu itu tuh Mbah Surip tuh. Ya Allah, lagu pakai lagu tak gendong, Pak. Bayangkan. Nah, itu salah satu contoh. Nah, semenjak itulah ada kebijakan dari Telkom itu, khusus di Masjid Gatot Subroto, itu pasang alat. Jadi kalau udah masuk ke masjid itu otomatis masjid HP menjadi non aktif, gitu, nggak bisa. Oke ya. Jadi itu ya Bu, cara yang mungkin bisa kita lakukan agar kita bisa sholat dengan khusyuk. Agak berat memang, semuanya perlu perjuangan lah. Saya pikir perlu perjuangan. Maaf yang kedua tidak apa sedikit. Sholat suruh. Oke, sholat suruh. Kapan waktunya dimulai gitu ya? Pastinya ketika suruh mulai itu suruh masuk kita nggak boleh sholat. Karena ada 3 waktu yang kita dilarang sholat. Pertama ketika matahari terbit. Kedua ketika matahari betul-betul berada di tengah-tengah. Ya belum azan tapi sudah menjelang azan. Kemudian ketika matahari gugur pas lagi tenggelam sebelum dikumandangkan azan maghrib. Itu 3 itu dilarang kita, ada 2 yang dilarang. Pertama dilarang sholat, yang kedua dilarang memasukkan jenazah pada waktu itu. Nah oleh karena itu biasanya suruh kan kita lewatkan sedikit. Nah sekarang yang bertanya itu batas akhirnya kan suruh itu. Begini, sebagai ulama kita berpendapat sholat suruh itu adalah duha awal. Duha awal. Karena itu sama dengan sholat duha, hanya dia lebih awal. Nah kalau sekarang duha kita jam berapa ini? Kalau sekarang masuk rata-rata jam berapa? Jam 7 kurang seperempat kali ya. Karena duha itu kan maknanya kan terangkatnya matahari sepenggala gitu. Itu bukan kalau untuk jam kita mungkin jam 7 kurang seperempat, itu udah duha. Oleh karena itu, nah, waktu akhirnya duha itu menjelang masuk zuhur. Jadi kalau sekarang waktu jam 12 misalnya, jam 12 kurang seperempat pun andai kata itu terjadi, mepet kan, ibu masih bisa duha minimal berapa? 2 rakaat. Sebab mohon maaf duha itu sunat. Tapi kalau bisa jangan sampai ditinggalkan. Ada 2 orang sahabat yang menerima wasiat Nabi. Dalam hadis Sahih Muslim disebutkan. Pertama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang kedua Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 2 orang sahabat ini menerima wasiat dari Nabi. Dan kalimat Awsani Khalili, kekasihku memberi wasiat kepadamu, dan aku tidak akan tinggalkan itu. Pertama, duha 2 rakaat. Yang kedua, witir sebelum tidur. Ya, witir sebelum tidur. Yang ketiga, puasa 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15 dikenal dengan ayam bin, ya. Tapi ini ibadah ini jangan sampai tinggal. Ini adalah ibadah yang paling minimalis di ibadah. Saya ulang sedikit. Ini ibadah yang paling sedikit. Puasa sunnah itu idealnya yang terbaik puasa siapa? Nabi Daud. Dia melakukan berganti hari, berarti 1 bulan berapa? 15 hari itu yang kata Nabi afdhalus siyam Daud. Puasa yang paling agung, puasa sunnah dan puasa wajib. Puasa Nabi Daud, ya subuh yang mana sudah berpuasa, 1 hari berbuka setelah berikutnya, berarti 15 hari. Kalau nggak bisa dengan segala alasan, turun yang kedua puasa Senin Kamis, berarti 1 bulan berapa? Mungkin 8 bisa 9, ya bisa 8 atau 9 hari. Kan ada Kamis kadang-kadang 5 ya. Oke. Enggak bisa juga. Nah ini yang paling minimal apa tadi? 3 hari setiap bulan. Paham? Ini penting dicatat. Kenapa? Kalau bapak ibu sudah puasa Nabi Daud, jangan lagi mikir puasa 3 hari tiap bulan. Paham? Atau kalau ibu sudah puasa Senin Kamis, nah
udah baik. Jangan lagi mikir apa? Yumil bid gitu maksud saya. Ini Senin kemarin misalnya ini puasa Senin, katakanlah baru tanggal 12 ya, kita balik barangkali ya betul, hari Kamis ya, hari Kamis kan puasa tuh, hari Jumatnya Yumil bid tanggal 13 puasa, dan Sabtunya puasa, Minggu puasa, Senin. Nah, kalau udah dipakai Senin Kamis ya udah. Kedua, witir itu kan sholat malam. Idealnya itu adalah sholat tahajud sebenarnya. Nanti tahajud malam baru tutup dengan witir. Tapi lah ini kita kan banyak alasan, capek, ngantuk apa. Ya udah minimal witir sebelum tidur. Berapa rakaat terserah. Mau 1, mau 3, mau 5, mau 7, 9, 11 terserah. Oke? Lalu bagaimana kalau kita witir habis isya, dia kemudian witir? Misalnya, lalu qadarullah malam kita bangun, ya silakan tahajud, tapi tidak ada witir lagi. Karena kata Nabi, tidak ada 2 kali witir dalam 1 malam. Yang ketiga, duha. Duha itu sebenarnya adalah bagian dari pengganti sholat tahajud. Nabi setiap kali Nabi luput dari tahajud, maka beliau ganti dengan duha. Nah, ini hadis ini disalahpahami oleh sebagian ulama. Kita di Indonesia muslim ustaz lah. Kita duha itu jangan diterusin, jangan tiap hari duha. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan duha tiap hari. Nabi itu duhanya kalau nggak tahajud malam baru duha. Tapi kita duha tiap hari. Iya, karena Nabi duha ganti tahajud. Nah kalau kita duha ganti tahajud, kita tiap malam nggak tahajud. Berarti duhanya tiap hari dong. Orang tiap malam nggak tahajud. Tapi bukan itu jawabannya. Jawabannya untuk duha itu ada hadis khusus. Jangan sampai ditinggalkan. Kata Nabi yang 3 tadi. Termasuk rakaatain duha, 2 rakaat. Duha itu bisa 2. Duha bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8. Bahkan bisa 10 duha, 2 rakaat. Tapi minimal berapa? 2. Jadi ibadah minimal itu 2 rakaat duha, witir 1 rakaat. Kapan? Puasa. Sebelum tidur. Nah, yang kedua ya, witir sebelum tidur. Ya. Yang ketiga tadi apa? Puasa tiap hari 3 hari dalam 1 bulan. Itu ibadah yang paling minimal. Allah a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.